Halo semuanya, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep MVC pada Laravel. Sebagaimana kita tahu bahwa Laravel sendiri adalah sebuah framework PHP yang memiliki konsep MVC. MVC sendiri merupakan kependekan dari model view controller dan merupakan sebuah pola yang sudah teruji dalam pengembangan aplikasi. Jika kita mengembangkan aplikasi tanpa pola MVC, biasanya view-nya sendiri akan bergabung dengan kode logika. Nah, dengan MVC sendiri akan memudahkan kita untuk memecah beberapa fungsi agar kita menjadi fokus dalam pengerjaannya, namun saling berkaitan antara satu sama lain, seperti itu. Nah, apa aja sih fungsi-fungsi dari MVC itu sendiri? Nah, yang pertama yaitu model. Model adalah komponen yang bertanggung jawab untuk mengelola aplikasi langsung ke database itu sendiri. Jadi keywordnya adalah model itu berinteraksi dengan database. Selanjutnya yaitu view. View adalah komponen dalam aplikasi kita yang bertanggung jawab untuk membuat tampilan atau menampilkan view itu sendiri kepada pengguna. Sumber data yang kita dapatkan dari model nantinya akan dikontrol oleh controller dan ditampilkan ke view. Selanjutnya yaitu controller. Controller sendiri merupakan komponen dalam aplikasi yang bertanggung jawab untuk menerima input dan memberikan output. Atau jika dalam dunia web, istilahnya adalah request dan response. Controller bertugas untuk menerima request, kemudian memprosesnya dengan memberikan respons baik berupa data atau view berisi data dari model. Nah, untuk alurnya sendiri kita gambarkan seperti ini. Jadi, pertama kali user mengakses browser, maka akan diterima oleh routes. Nah, routes sendiri ini akan meroutingkan fungsi mana di controller yang akan memprosesnya. Jadi, dari user ke routes lalu ke controller. Dari controller sendiri akan terdapat berbagai macam fungsi yang nantinya akan mengambil data ke model, lalu dari model akan mengambil data ke database, dari database akan mengembalikan data ke model, lalu dari model ini sendiri akan mengembalikan data ke controller. Nah, dari controller ini nantinya akan mengembalikan data yang akan ditampilkan oleh view, dan view ini akan ditampilkan ke user. Seperti itu. Namun jika memang di controllernya sendiri kita tidak mengakses database, maka prosesnya akan jadi lebih singkat. Jadi dari user ke routes, ke controller, atau lalu ke view, dan akan kembali ke browser. Nah, contohnya itu seperti kita hanya menampilkan halaman. Nah, itu kan kita tidak perlu mengambil data dari database, maka kita hanya berkutat ke fungsi nomor 1, 2, 7, 8, seperti itu. Sedangkan jika kita membutuhkan data dari database, maka kita bisa melalui fungsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Namun, dalam prakteknya, terkadang kita tidak mengakses model, tapi kita juga bisa melakukan query raw ke database dari controller. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana sih kira-kira tempat dari masing-masing fungsi tersebut. Nah, untuk view sendiri berada di folder resource. Dan nah, di sini ada beberapa folder ya, CSS, JS, Lang, dan views. Nah, view-nya sendiri kita berada di view. Nah, default-nya sendiri ada file welcome.blade.php. Nah, ini tampilannya seperti ini. Hampir sama seperti view biasa. Nah, selanjutnya untuk controllernya sendiri berada di folder app, lalu klik http, lalu klik controller. Nah, ini adalah controller dari Laravel. Selanjutnya ada juga model. Nah, modelnya di sini.
Jadi di folder app, app lalu klik model. Nah, folder model ini sendiri baru ada ketika Laravel 8 ya. Jadi di Laravel 7 atau versi sebelumnya itu tidak ada folder model. Jadi jangan bingung jika tidak ada folder model. Nah, biasanya itu ada di sini. HTTP langsung modelnya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada routing. Nah, routing sendiri kita bisa lihat di routes. Lalu klik web. Nah, ini akan ada beberapa routingan-routingan yang akan kita gunakan untuk mengarahkan view dan controller. Jadi semua routing akan berada di sini. Oke, mungkin itu dulu penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bye-bye.